Beberapa selebriti dunia mengaku mempercayai sihir dan sering berkonsultasi dengan witch consultant. Dunia nyata dan dunia gaib kini bersentuhan lebih dekat dari sebelumnya. Sejak zaman dahulu kala, kata penyihir selalu mengundang rasa penasaran dan ketakutan. Dari dongeng masa kecil, buku sihir, hingga pengadilan penyihir Salem yang legendaris, kita sering mengira penyihir hanyalah mitos atau cerita fiksi. Namun, bagaimana jika kita katakan bahwa penyihir benar-benar ada, bahwa mereka hidup dan bersembunyi di antara kita? Dalam video ini, kita akan menyelami dunia para penyihir bukan yang ada di cerita Harry Potter, tapi yang benar-benar hidup di dunia nyata, tercatat dalam sejarah, dan bahkan masih eksis hingga kini. Dari benua Eropa, Afrika, Asia, hingga Amerika Latin, kita akan membongkar fakta mengejutkan tentang praktik sihir, kultus gelap, dan orang-orang yang mengaku atau dituduh memiliki kekuatan magis. Bersiaplah untuk membuka tabir kegelapan dalam para penyihir yang benar-benar hadir dalam kehidupan nyata. 1. Penyihir Salem Amerika Serikat. Kisah penyihir Salem dimulai pada tahun 1692 di sebuah kota kecil di Massachusetts, Amerika Serikat. Saat itu, ketakutan akan sihir dan iblis sangat kuat. Puluhan perempuan bahkan laki-laki dituduh menjadi penyihir. Mereka disiksa, dipaksa mengaku, dan akhirnya dihukum mati. Namun, apakah mereka benar-benar penyihir atau hanya korban dari histeria massal dan kekuasaan agama yang menekan? Beberapa dokumen sejarah mencatat bahwa beberapa terdakwa menunjukkan perilaku aneh, berbicara bahasa asing, atau melakukan ritual misterius di malam hari. Tapi hingga kini, identitas dan motivasi mereka tetap menjadi misteri. Salem menjadi simbol kelam sejarah dunia dalam memperlakukan orang yang dianggap berbeda. Tapi sebagian percaya bahwa beberapa dari mereka memang memiliki kekuatan gelap. 2. Penyihir Afrika dukun dan ilmu hitam. Di berbagai wilayah Afrika, penyihir bukan sekadar mitos. Mereka adalah bagian dari kehidupan nyata, dihormati, ditakuti, atau diburu. Di beberapa suku, dukun wanita atau pria dianggap mampu berkomunikasi dengan roh, menyembuhkan penyakit dengan mantra, bahkan mengutuk musuh dari jarak jauh. Tapi di sisi lain, banyak laporan tentang praktik ilmu hitam yang menyeramkan, ritual pengorbanan, sihir boneka, dan ramuan kutukan. Beberapa penyihir bahkan diadili dan dibunuh oleh masyarakat karena dianggap menyebabkan kematian atau bencana. Hingga kini, fenomena ini masih berlangsung terutama di daerah pedalaman Kongo, Ghana, dan Nigeria. Apakah ini tradisi atau kekuatan nyata yang tidak dipahami dunia barat? 3. Penyihir Eropa. Penyihir zaman abad pertengahan. Di Eropa, terutama pada abad ke-14 hingga ke-17, perburuan penyihir menjadi fenomena yang mengerikan. Ribuan wanita dan juga pria dibakar hidup-hidup karena dituduh bersekutu dengan iblis. Salah satu kasus terkenal adalah buku Melis Maleficarum, yang menjadi panduan memburu penyihir. Mereka yang dianggap penyihir seringkali adalah bidan, tabib, atau wanita mandiri yang hidup di luar norma masyarakat. Namun, ada pula kasus-kasus di mana terdakwa benar-benar melakukan ritual aneh, seperti pemanggilan roh, pemujaan bulan, dan praktik pagan kuno. Beberapa sejarawan percaya bahwa di balik horor pembakaran, ada jaringan penyihir sungguhan yang mencoba mempertahankan kepercayaan kuno mereka. 4. Shaman Siberia dan Asia. Penyihir suci. Di daerah Siberia, Mongolia, hingga Indonesia, konsep penyihir tidak selalu negatif. Mereka dikenal sebagai dukun, pawang, atau shaman, dan dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan roh. Praktik mereka mencakup meditasi mendalam, konsumsi tanaman sakral, dan komunikasi dengan makhluk halus. Dalam beberapa ritual, mereka bahkan diyakini bisa meramalkan masa depan atau menyembuhkan penyakit parah. Namun, batas antara penyembuh dan pengguna sihir hitam sangat tipis. Beberapa shaman juga dikenal menggunakan kekuatan untuk mencelakai musuh. Apakah mereka penyihir sejati atau hanya manusia biasa yang mampu menembus dimensi yang tak terlihat? 5. Penyihir modern, era digital, dan kultus baru. Di abad ke-21, penyihir tidak lagi identik dengan jubah hitam dan tongkat sihir. Kini,
Komunitas penyihir justru berkembang secara digital. Media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga forum-forum seperti Reddit menjadi tempat berkumpulnya modern witches. Mereka mempraktikkan sihir putih, tarot, astrologi, hingga Wicca, sebuah kepercayaan yang berakar pada kekuatan alam. Namun, ada pula kelompok yang lebih ekstrem, seperti kultus Luciferian dan pemujaan bulan darah, yang melakukan ritual di balik layar internet. Apakah para penyihir benar-benar ada? Sejarah, budaya, dan kepercayaan di seluruh dunia menunjukkan bahwa konsep penyihir bukan sekadar dongeng. Mereka hidup dalam berbagai bentuk, wajah, dan tujuan. Ada yang menyembuhkan, dan ada pula yang menghancurkan. Mereka adalah simbol dari pengetahuan kuno, kekuatan tersembunyi, dan ketakutan terdalam manusia akan hal yang tak dapat dijelaskan. Dalam dunia yang semakin modern dan rasional, mungkin sulit untuk mempercayai keberadaan sihir. Tapi jika kita melihat lebih dalam, kita mungkin akan menyadari bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video misteri lainnya setiap minggu. Tulis di komentar, apakah kamu percaya penyihir benar-benar ada, atau hanya mitos belaka? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tidak semua kekuatan terlihat oleh mata.